Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, bakal melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, serta Menko Polhukam Mahfud MD ke Bareskrim Polri. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menjelaskan, pelaporan ini terkait pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI ketika menggelar rapat kerja dengan PPATK soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun. Menindaklanjuti statement DPR yang mengatakan ada pidana dari proses yang disampaikan PPATK dalam rapat Komisi 3 kemarin, maka, MAKI minggu depan akan membuat aduan atau laporan kepada kepolisian, ujar Boyamin dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 25 Maret 2023. Mudah-mudahan hari Selasa, 28 Maret 2023, depan saya sudah bisa ke Bareskrim melaporkan dugaan membuka rahasia dengan terlapor PPATK dan juga rencana terlapor Pak Mahfud MD, sambungnya. Boyamin mengklaim pelaporan ini disebutnya sebagai tindakan pembelaan terhadap PPATK. Dengan laporannya nanti bakal menentukan siapa yang benar dan salah. Boyamin menyebut hal ini dilakukannya menggunakan logika terbalik. Jadi ini urgensinya untuk menguji dan membela PPATK dalam teori yang istilahnya logika terbalik. Karena menurut saya PPATK tidak melakukan membuka rahasia dan melanggar undang-undang sebagaimana ketentuan di pasal 11 PPATK. Tapi karena DPR ngomongnya begitu maka akan saya uji. Apakah ini omongan DPR yang benar atau justru yang ngaco? Anggota Komisi 3 Arteria Dahlan mengatakan laporan PPATK itu tidak boleh diumumkan ke publik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan. Menurut Arteria, dalam pasal 11, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Pada waktu yang terpisah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD membenarkan rencana Masyarakat Anti Korupsi, MAKI, yang hendak melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, ke Bareskrim Polri. MAKI melaporkan PPATK dengan alasan telah membuka rahasia soal transaksi mencurigakan hingga Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Ya, nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa, kata Mahfud saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Maret 2023. Sebelumnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebut pelaporan ini buntut anggota DPR RI yang mencecar Ketua PPATK Ivan Yustiavandana soal transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Namun, Boyamin menyebut pelaporan itu untuk membela PPATK. Akan melaporkan PPATK ke Polri dugaan membuka rahasia sebagaimana pernyataan DPR. Ini ikhtiar MAKI membela PPATK karena yakin tidak ada pelanggaran hukum pidana oleh PPATK. Anggota DPR nantinya harus bersedia jadi saksi kepada kepolisian atas statement dugaan pelanggaran pidana oleh PPATK, kata Boyamin. Dalam keterangannya, Boyamin menyesalkan sikap anggota DPR yang seolah tidak mendukung upaya PPATK membuka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebesar Rp349 triliun. Boyamin menilai DPR seolah sedang melakukan politisasi atas kinerja PPATK dan justru terkesan melakukan politisasi terhadap kinerja PPATK dengan mengatakan PPATK menyerang Kementerian Keuangan atau orang Kementerian Keuangan. Mahfud menyatakan bakal menjelaskan soal transaksi yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu pada Rabu depan di DPR RI. Hal ini terjadi setelah DPR ramai-ramai mencecar PPATK. Pokoknya Rabu saya datang ke DPR, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang, kata Mahfud. Mahfud menyebut kedatangannya ke DPR selain untuk menjelaskan dana Rp349 triliun tersebut, juga untuk melakukan uji logika dan uji kesetaraan. Mahfud tak ingin ada pihak yang menyebut bahwa pemerintah merupakan bawahan DPR. Soal detail waktu kedatangannya ke DPR RI pada Rabu depan, Mahfud MD belum dapat memastikannya. Nggak tahu, undangannya belum nyampai, kata Mahfud.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini.